Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CWK dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya di podcast CWK, Cerita Warga Kampung. Kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu tetap ya Sobat CWK, yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saya. Beliau punya cerita menarik tentang anaknya yang katanya anaknya ini tidak mau sekolah. Nah, alasannya karena apa? Langsung saja kita tanyakan kepada beliau. Kita persilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo Ibu, selamat malam. Halo, Ibu namanya siapa? Assalamualaikum, nama saya Ibu Nini, Ya, usia berapa Bu? usia 50 tahun. 50 tahun. Bu, bagaimana awalnya cerita itu kok anaknya tidak mau sekolah ya katanya? Gini, awal mula anak saya nggak mau sekolah itu mungkin belum waktunya pulang, masih sekolah, terus diantar sama pihak sekolah waktu sholat duhur. Belum sampai sholat duhur anak saya pulang, saya tanya, "Loh kok sudah pulang?" "Iya Ma, katanya saya sakit." Terus pulang, terus ya udah, terus anaknya saya suruh cuci kaki, terus saya suruh istirahat, mungkin kelelahan ya. Terus besoknya kok nggak mau masuk, saya kira badannya nggak enak gitu. Terus besoknya lagi nggak masuk lagi. Terus sampai saya keterusan kayak 1 minggu, terus saya bilang, "Loh kok nggak mau masuk lagi?" "Iya mah, aku istirahat dhisik." Loh, terus kayak ya anak saya tak lihat itu kok apa itu sakit, tapi nggak sakit itu, kayak sakit, nggak sakit pikiran tapi sakit apa fisik gitu ya. Oh, sakit fisik ya? Maaf Bu, ini anaknya umur berapa? Sekarang anak umur 12 tahun, 12 kelas tahun, 6. kelas 6 sekolah dasar ya? Iya. Eh, ini maksudnya kayak apa namanya, yang Ibu tadi cerita katanya apa fisiknya kenapa Bu? Sakit fisik Kayak maksudnya? kayak sakit tapi sakitnya itu nggak kelihatan gitu loh. Oh, nggak kelihatan berarti Kayak kayak gaib atau gimana ya Bu maksudnya? kayak ada perasaan gitu ya. Oh, iya iya ya. Kayak apa Biasanya itu kan orang tua ya gitu. naluri seorang ibu itu Heeh, biasanya kuat sekali ya. betul. Anaknya pernah melakukan hal apa gitu Bu di sekolah? Misalkan apa kita kan nggak tahu ya kalau di sekolah kadang ada tempat yang kayaknya itu angker atau bagaimana, namanya anak kecil kan kadang bermain-main. Nah, Tapi nggak tahu kenain ya apa nggak tahu. mm-mm, Terus saya kalau ada perasaan nggak enak, terus saya itu ke orang pintar kayak Pak Ustadz. mm-mm. Terus saya berangkat ke sana, katanya Pak Ustadz itu ya gitu kayak apa itu tempelan tak apa itu. Oh, kayak ketempelan gitu ya Bu ya anaknya. Heeh. Terus ya udah wis, katanya Pak Ustadz, ya sudah ini saya sudah kasih apa itu kayak dikasih apa itu sing Bacaan atau minuman gitu bacaan, ya biasanya. bacaan atau minuman. Mm-mm. Terus saya pulang tak kasih anak saya, ya cuma efeknya ya gitu sampai apa itu ya diminum terus kayak Bereaksi ya Bu ya. Heeh. beraksi terus Reaksinya seperti apa Bu? Maksudnya di anaknya Ibu itu reaksinya seperti apa yang mulanya anaknya itu melamun jadi tidak melamun lagi atau bagaimana? gitu nggak kayak yang kemarin itu yang belum saya ke Pak Ustadz ya ada perubahan gitu. Ada tingkah laku anaknya yang tidak seperti biasanya tak Bu? Sehingga Ibu ini menyimpulkan oh anak saya ini kok sepertinya ketempelan tapi kenanya di mana kan kita tidak tahu. Apakah Oh, ada perilaku yang aneh gitu Bu? ya kalau masalah perilaku ada kayak dipanggil gitu, sebut namanya gitu, wis anaknya wis mau masuk ke kolong gitu. Ke Kan, ke kolong tempat tidur maksudnya. Oh, kayak sembunyi gitu ya, kayak takut. bener. Terus kalau dibujuk-bujuk itu pokoknya susah, angel gitu, kayak lelet gitu, pokoknya nggak ada ya apa gitu.
Berarti kayak pandangannya kosong gitu ya Bu? Sering melamun pandangannya kosong, biasanya kan kalau orang ketempelan itu identik seperti itu tingkah Iya, lakunya. makanya Jadi saya ada inisiatif saya ke Pak Ustadz gitu. Ya itu tadi terus saya kan sudah ke sana, terus dikasih minuman ya ada reaksi. setelah datang ke Pak Ustadz Bu, anaknya ini mau sekolah atau tetap tidak mau sekolah? Ya nggak mau sekolah sih katanya Pak Ustadz, katanya itu proses, ya udah 1 hari nggak mau sekolah, terus sampai 2 kali, terus kok lama-lama ya anaknya mau juga sih sekolah. Berarti anaknya mau dengan sendirinya ya? Heeh. Terus sudah berapa lama Bu anaknya tidak mau sekolah? Nggak mau sekolah itu sudah 3 bulan. 3 bulan ya lumayan lama ya Bu ya? Iya, Soalnya kan sayang sebentar lagi mau ujian, ujian kelulusan kelas 6. Nanti kalau sering tidak masuk anaknya ketinggalan pelajaran, akhirnya betul. tidak ikut ujian. Untungnya itu kan ujiannya kan masih semester ganjil. Jadi ulangannya itu bisa susulan. Jadi anak saya itu mau masuk itu sudah mau rapotan. Rapotannya hari Kamis, anak saya hari Rabunya masuk. Terus langsung sama gurunya dikasih ulangan susulan. Tapi alhamdulillah anaknya bisa ngikuti ya. Untuk ujian susulannya itu kan selama 3 bulan itu anaknya tidak belajar di rumah. Pikirannya kosong, terus tingkah lakunya aneh. Ya, berarti waktu dikasih ujian susulan itu alhamdulillah anaknya bisa mengikuti. Bisa, Alhamdulillah. iya. Terus sampai libur semester ganjil, terus itu ulangan lagi kan masuk mau semester genap itu masuk awalnya ya ulangan lagi, tapi belum terima rapot. Oh, belum. Iya, ini masih semester 1 ya, Bu ya. Ini Bu, apa kayak langkah apa yang sudah dilakukan Ibu supaya anaknya ini mau bersekolah lagi? Selain Ibu itu konsultasi ke Pak Ustadz itu tadi, Ya saya kasih wejangan, nasihat yang kayak saya nggak mau apa itu kayak menyakiti hatinya, jadi dilus gitu anaknya biar masuk sekolah dikasih support biar mau belajar lagi. tapi di sekolah itu tidak ada kayak perlakuan temannya yang istilahnya kayak yang sekarang-sekarang ini lagi marak ya Bu, dibully atau bagaimana? Oh Tidak ada ya? nggak ada, temannya baik-baik. Oh, tidak ada ya. Berarti memang murni mungkin itu dari gangguan yang di luar nalar kita ya. Mungkin ya. Iya. Doakan saya enggak. Biasanya nari seorang ibu itu kuat sekali Iya, ya. Jadi tahu bagaimana anaknya itu bertingkah aneh atau biasanya enggak seperti ini kok jadi seperti ini ya Bu ya. Ibu pernah konsultasi ke psikolog juga? Belum, Belum pernah ya? belum, iya. Mungkin ya mau dekat ini aja ya. Iya, Mungkin kepingin ya apa itu dapat masukan mungkin ya dari dapat psikolog. solusi Benar. bagaimana anaknya ini nanti bisa bersemangat lagi untuk sekolah ya Bu ya. Soalnya kan mau menghadapi lulusan juga ya. Iya. Ibu ini kesehariannya ibu rumah tangga atau ada sampingan lain? Enggak ibu rumah tangga sih. Oh, ibu rumah tangga aja ya. Oh. Ini Bu, apa namanya? Anaknya itu kalau berangkat sekolah diantar jemput atau berangkat sendiri? Antar jemput. Antar jemput. Iya. Kalau pulangnya jam berapa Bu anaknya Bu? Biasanya kalau sekolah Sekolah paling jam 2. jam 2 dari pagi, paginya masuk jam 7. Jam Dari 7 kurang seperempat. sampai jam 2 ya. Iya. Ini Bu, apa namanya? Anaknya ini sebelumnya ini tingkahnya itu sudah seperti ini aneh atau maksudnya suka melamun atau apa gitu enggak ada ya Bu ya? Enggak ada. Berarti anaknya itu ceria gitu ya, seperti anak pada umumnya. Bener. Sering kok dipanggili anak-anak gitu, main bersama gitu. Tapi semenjak ada kejadian ini, anaknya itu masih main nggak sama teman-temannya? Teman-temannya ada di sekitarnya? Ya main. Oh, tetap Seperti main? tetap main. Seneng gitu. Oh, berarti cuman
perilaku anehnya cuma sering melamun kayak gitu ya Bu ya. Terus kalau gitu. dipanggil itu mungkin tidak Respon, langsung menjawab, heeh, responnya itu lama gitu ya Bu. Terus itu tadi ya yang Iya dia masuk bener, ke kolong tempat tidur iya, mungkin gara-gara takut bener, atau apa ya. heeh. Oke sahabat CWK, dari cerita Ibu Nini ini tadi bisa kita ambil kesimpulan, khususnya untuk saya pribadi sebagai orang tua, kita harus lebih dekat dengan anak kita dan juga kita harus untuk apa namanya, perhatiannya lebih khusus kepada anak-anak kita walaupun kadang seorang ibu itu bekerja dan menjadi ibu rumah tangga di rumah. Sekian dulu obrolan kita dengan Ibu Nini. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya Iya sama-sama, berbagi cerita dengan iya. Sobat CWK yang ada di rumah. Nantikan podcast-podcast selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum. Ini Bu ada bingkisan untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Oke, makasih. Barakallah.